Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Beberapa hari lagi kita akan memperingati hari kematian Yesus. Dan sekarang ini adalah masa Prapaskah. Saat ini kita mau merenungkan masa kesengsaraan Yesus. Spiritual Journal kali ini akan merenungkan peristiwa perjamuan Paskah dari Injil Matius pasal 26 ayat 17 sampai 25. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa yang baik, saat Prapaskah ini kami mau merenungkan masa kesengsaraan-Mu sebelum disalibkan untuk menebus manusia yang berdosa. Roh Kudus, tolong kami agar kami mengerti firman-Mu dan kami semakin mengasihi-Mu. Kami serahkan waktu ini sepenuhnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Matius 26 ayat 17 sampai 25 ini menceritakan peristiwa saat Yesus makan Paskah dengan para muridnya. Mari kita membaca di ayat 17 sampai 19. Yesus makan Paskah dengan murid-muridnya. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di mana engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Jawab Yesus, "Pergilah ke kota kepada si Anu dan katakan kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumahmulah aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku." Lalu murid-muridnya melakukan seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Ayat-ayat yang sudah kita baca tadi memberitahukan pada kita bahwa saat itu menunjukkan hari pertama dari hari raya roti tidak beragi. Yesus menyuruh 2 orang muridnya yang notabene bukan bagian dari 12 murid Yesus untuk pergi ke kota dan menemui seseorang yang membawa kendi berisi air, karena orang itu akan menunjukkan tempat yang akan dipakai Yesus dan para murid untuk perjamuan Paskah. Ketika merenungkan pernyataan dan perintah Yesus kepada kedua muridnya di ayat 17 dan 18 ini, saya berpikir bahwa yang pertama, sepertinya Yesus sudah memesan terlebih dahulu pada si pemilik rumah bahwa Yesus akan meminjam rumahnya untuk merayakan perjamuan Paskah, supaya pemilik rumah mempersiapkan semua keperluan Paskah dengan lengkap, dan para murid hanya perlu untuk mungkin menata meja dan peralatan makan minum lainnya. Yang kedua, bisa jadi tempat itu sudah biasa dipakai oleh Yesus dan ke-12 muridnya untuk merayakan perayaan Paskah. Mengapa saya berpikir seperti itu? Mari kita lanjutkan membaca di ayat yang ke-19. Lalu murid-muridnya melakukan seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Ketika kedua muridnya melakukan perintah Yesus, maka kedua murid itu mendapati apa yang dikatakan Yesus itu benar, dan mereka segera mempersiapkan Paskah. Mari kita lanjut membaca ayat 20. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Ini menunjukkan bahwa kedua murid yang diutus Yesus tadi itu bukan bagian dari ke-12 muridnya, karena pada malam harinya Yesus baru datang bersama ke-12 muridnya menuju rumah itu. Bagi orang Yahudi, perayaan Paskah itu dilakukan dengan sangat hikmat dan perlu persiapan matang, karena mereka memperingati peristiwa nenek moyang mereka yang bebas dari perbudakan di Mesir. Yesus dan para muridnya benar-benar menyiapkan diri, menyiapkan waktu untuk merayakan Paskah bersama. Yesus tahu betul bahwa sebentar lagi Dia akan diserahkan pada para ahli Taurat dan imam-imam kepala. Yesus tahu betul bahwa perayaan Paskah itu merupakan perayaan yang terakhir bersama para muridnya.
Saudara, sekarang merupakan masa Prapaskah, saat di mana kita mengenang masa kesengsaraan Tuhan Yesus. Sudahkah kita mengambil waktu dan menyediakan waktu bersama keluarga untuk kembali mengingat akan kasih Yesus yang sudah kita terima? Kita tidak tahu apakah tahun yang akan datang kita bisa merayakan Paskah bersama keluarga. Namun, saudara bisa segera ambil waktu, siapkan waktu bersama keluarga untuk mengingat kasih Yesus dengan membicarakannya dalam family altar selama Prapaskah ini. Mari kita lanjut membaca ayat yang ke-21. Dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Saat itu Yesus memberitahukan pada para murid bahwa salah satu di antara mereka akan menyerahkan dia. Dan orang itu ada di tempat itu makan bersama Yesus. Tentu saja Yudas tahu yang dimaksud Yesus itu adalah dia. Ketika merenungkan hal ini, saya mencoba menempatkan diri sebagai Yudas. Kalau saya jadi Yudas, sudah pasti perasaan saya campur aduk dan degup jantung saya pasti kencang. Pasti saya salah tingkah, tidak berani memandang Yesus, tidak tahu harus berbuat apa. Mungkin juga badan saya gemetar, karena Yesus tahu bahwa sayalah orang yang akan menyerahkan dia. Sudah pasti saya tidak punya muka lagi. Tapi saya tidak tahu kira-kira bagaimana perasaan Yudas saat itu. Apalagi ketika para murid yang lain mulai membahas hal itu. Mari kita membaca ayat yang ke-22. Dan dengan hati yang sangat sedih, berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, "Bukan aku ya Tuhan?" Kembali saya mencoba membayangkan sikap Yudas saat seorang demi seorang berkata kepada Yesus, "Bukan aku kan Tuhan? Tuhan, siapa orangnya?" Dan mulai mereka saling curiga dan menebak-nebak. Apakah Yudas juga pura-pura terlibat dalam pembicaraan itu? Ataukah hanya dia yang tutup mulut dan pura-pura juga menebak-nebak dengan menunjukkan sorot mata dan bahasa tubuh saja? Atau dia merasa lega karena semua fokusnya bertanya kepada Yesus, sehingga mungkin saja yang lain tidak memperhatikan dia? Saya benar-benar tidak tahu bagaimana respon dan perasaan Yudas saat itu. Mari kita lanjut membaca ayat 23 dan 24. Ia menjawab, "Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan." Saudara, Yesus tidak memberitahu pada para murid siapa yang dia maksud. Memberikan inisial pun tidak. Jawaban dan respon Yesus saat itu memberi kesan pada para murid untuk memperhatikan dan mengamati siapa orang yang Yesus maksud. Ciri-cirinya adalah salah satu dari mereka, dia yang mencelupkan roti ke dalam satu pinggan dengan Yesus. Kemudian Yesus menegaskan bahwa anak manusia memang harus mengalami kematian. Tapi yang lebih celaka adalah orang yang menyerahkannya, dan lebih baik orang itu tidak dilahirkan. Sepanjang perikop ini saya berpikir tentang Yudas. Kira-kira apa yang ada di dalam benak Yudas ketika Yesus berkata demikian? Bagaimana perasaan Yudas? Apakah Yudas benar-benar sudah tidak punya perasaan?
Ataukah dia mulai merasakan kesedihan karena Yesus tahu apa yang akan Yudas lakukan? Apakah kesedihan itu sudah mulai dia rasakan karena dia akan berpisah dengan Yesus? Saya sama sekali tidak bisa membayangkan bagaimana perasaan Yudas. Namun pikiran saya berubah drastis dan tahu orang seperti apakah Yudas ini ketika saya membaca ayat yang ke-25. Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab, katanya, "Bukan aku ya Rabi," kata Yesus kepadanya, "Engkau telah mengatakannya." Yudas ini benar-benar manusia yang tidak tahu diri. Manusia yang tidak punya perasaan. Masih sempat-sempatnya dia pura-pura tidak tahu sambil terucap dari mulutnya, "Bukan aku kan Rabi?" Saya benar-benar tidak habis pikir untuk apa lagi dia berkata demikian. Dan benar apa yang dikatakan oleh Yesus adalah lebih baik orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Bagi saya, perkataan Yesus ini sangat keras loh. Tapi lihat apa respon Yudas atas perkataan Yesus. Yudas malah berkata, "Bukan aku kan Rabi?" Spiritual Journal kali ini kita belajar dari sosok Yesus. Yesus sudah tahu bahwa Yudaslah yang akan menyerahkan dirinya pada para ahli Taurat dan imam-imam kepala. Tetapi kita bisa lihat sikap Yesus. Yesus tidak mempermalukan Yudas di depan para murid yang lain. Yesus tidak memberitahukan sosok orang yang akan membuat keterpisahannya dengan para murid. Bagaimana dengan kita? Ketika kita tahu seseorang membenci dan berencana mencelakai kita, apa yang akan kita lakukan pada orang itu? Kiranya Roh Kudus menolong kita dan memampukan kita untuk dapat mengasihi orang yang membenci dan mau mencelakai kita. Yesus mengasihimu, juga mengasihiku. Ia korbankan dirinya bagiku. Ia kasihimu juga padaku, pada kita semuanya. Ia menuju Kalvari, ia korbankan nyawanya. Ia memberikan pengharapan hidup. Ia kasihimu juga padaku, pada kita semua.